Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi fisiologi tumbuhan yang diampu oleh dosen Bu Heni Setiawati SSI MPD yang berjudul fotorespirasi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dimas Maulana, NIM T20198098 dari kelas biologi 3. Materi yang pertama akan saya sampaikan ialah pengertian dari fotorespirasi. Fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Proses ini yang disebut sebagai asimilasi cahaya oksidatif. Asimilasi cahaya oksidatif ini terjadi pada sel-sel mesofil daun, dan lebih jauhnya lagi proses ini hanya terjadi pada stroma dari kloroplas yang didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Pada fotorespirasi ini juga dapat didefinisikan sebagai proses fisiologi tersendiri yang melibatkan reaksi metabolisme, baik dari katabolisme itu sendiri bahkan anabolisme, yang proses pernapasannya dalam tumbuhan itu jalannya dipengaruhi oleh banyaknya cahaya yang diterima. Seperti yang kita ketahui, fotorespirasi berasal dari kata foto, yakni cahaya, dan respirasi. Respirasi merupakan reaksi penyederhanaan senyawa sumber energi sel atau proses pengikatan energi karbohidrat atau glukosa oleh sel dalam bentuk ATP yang menghasilkan senyawa energi untuk keperluan selnya. Pada umumnya, proses ini terjadi di mitokondria. Sedangkan fotosintesis merupakan reaksi asimilasi karbon senyawa karbohidrat yang melibatkan cahaya sebagai sumber energi yang terjadi di kloroplas. Selanjutnya yaitu fungsi fotorespirasi. Fotorespirasi di sini memiliki fungsi sebagai peningkatan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan akibat cahaya yang berlebihan. Kemudian, tidak lepas dari itu saja, fungsi dari fotorespirasi bagi tumbuhan lainnya ialah sebagai penghasil asam amino, penyediaan CO2, serta sebagai pengasimilasian CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Walaupun demikian, masih banyak beberapa ahli yang belum membenarkan seperti apa fungsi terpenting daripada fotorespirasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu proses fotorespirasi. Pada materi fotorespirasi yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya prosesnya itu dapat disebut sebagai asimilasi cahaya oksidatif di sini. Memiliki proses yang tidaklah sama pada masing-masing tumbuhan. Penjelasan saya di sini akan memaparkan proses fotorespirasi pada tumbuhan C3, C4 serta pada CAM. Yang pertama ialah proses fotorespirasi pada tumbuhan C3, yang dimana awal mulanya proses fotorespirasinya terbentuk dari asam fosfoglycolat, yakni asam yang terbentuk dari ribulosa 1,5 difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Calvin. Ini yang berwarna hijau pada fotosintesis. Kemudian RUDP ini akan bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase, maka akan menghasilkan 2 molekul 3-PGA atau asam 3-fosfoglycerat. Tetapi apabila bereaksi dengan O2 dengan bantuan enzim RUDP, oksigenase akan menghasilkan 1 molekul 3-PGA dan 1 molekul asam 2-fosfoglycolat. Selanjutnya, asam 2-fosfoglycolat ini akan mengalami desfosforylisasi menjadi asam glikolat pada gambar berwarna kuning ini, yang kemudian asam glikolat tersebut akan masuk ke peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisom ini terdapat 2 enzim, yaitu asam glikolat, oksidase, dan katalase. Dan enzim ini berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat menjadi asam glikosilat yang mengubahnya menjadi glisin.
seperti pada gambar berwarna ungu. Jadi setelah itu akan terbentuk glisin di mitokondria seperti yang kalian sudah lihat pada layar ini, tepatnya pada bagian bawah peroksium itu merupakan bagian dari mitokondria. Dan kombinasi 2 pada bagian bawah peroksium itu merupakan bagian dari mitokondria. Maaf. Dan selanjutnya kombinasi 2 molekul glisin tadi yang terbentuk di mitokondria ini akan membentuk satu molekul serin dan CO2 yang akhirnya serin ini akan keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Yang kedua adalah proses fotorespirasi pada tumbuhan C4 dan CAM. Pada tumbuhan jenis ini proses fotorespirasinya sama, akan tetapi yang membuat berbeda itu jika CAM melakukannya pada malam hari. Jadi proses fotorespirasinya di sini didahului dengan proses fotosintesis terlebih dahulu. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Gambar ini merupakan gambar proses fotorespirasi yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Pada proses fotosintesis inilah yang nantinya akan masuk CO2 pada tumbuhan C4 akan bereaksi dengan PEP karboksilase dalam sel mesofil yang kemudian akan menambahkan CO2 pada PEP karboksilase tadi sehingga bereaksi menjadi oksaloasetat. Dan oksaloasetat di sini nantinya akan berubah menjadi asam malat, yang dimana asam malat akan diangkut ke mesofil dan masuk ke bundle sheet yang mengalami dekarboksilasi dengan berubahnya menjadi pirufat dan menjelaskan CO2 dan melepaskan CO2. CO2 yang dihasilkan ini yang akan disemat oleh RUDP karboksilase kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya. Setelah terjadinya proses fotosintesis tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka akan terjadi proses fotorespirasi yang berasal dari sel mesofil, kemudian ke kloroplas dan dilanjutkan ke sel selubung pembuluh, sel seludang pembuluh di sini yang nantinya akan dikelilingi oleh sel mesofil yang mengandung PEP karboksilase pada daur asam dikarboksilat yang berperan sebagai penyemat atau masuknya CO2. Dan selanjutnya yaitu perbedaan fotosintesis dan fotorespirasi di sini. Ialah jika fotosintesis itu terjadi ketika enzim rubisco bereaksi dengan karbon dioksida, sedangkan pada fotorespirasi ini terjadi ketika enzim rubisco bereaksi dengan oksigen. Yang selanjutnya fotorespirasi ini akan mengurangi efisiensi fotosintesis itu sendiri. Sekian penjelasan materi fotorespirasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.